Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syakira Saniati. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. NIM saya 101241010063. Kampus Universitas Islam Indragiri. Di sini saya ingin memenuhi tugas dari Bapak Dr. Haji Agus Maulana, SEMM. Di sini judul saya itu adalah optimalisasi kinerja BUMDes, integrasi kepribadian realistik, kepuasan kerja, dan motivasi berprestasi. Keberhasilan badan usaha kinerja bersama desa BUMDes sebagai pilar ekonomi kerakyatan sangat bergantung pada sumber daya manusia yang mengelolanya. Dalam konteks ini, keselarasan antara tipe kepribadian karyawan dengan jenis pekerjaan yang dilakukan menjadi fondasi utama dalam menciptakan kepuasan kerja yang berujung pada peningkatan kinerja organisasi secara kolektif. Tipologi realistik dalam operasional BUMDes. Berdasarkan tipologi kepribadian John Holland, individu dengan tipe realistik cenderung menyukai aktivitas fisik yang memerlukan keterampilan, kekuatan, dan koordinasi. Mereka lebih memilih bekerja dengan benda, mesin, atau peralatan daripada berinteraksi secara kompleks dengan orang lain atau ide-ide abstrak. Yang selanjutnya itu hubungan kepuasan kerja dan kinerja. Sebagaimana dijelaskan oleh Hasibuan pada tahun 2014 dalam teks ini, kepuasan kerja adalah kunci yang memotivasi semangat kerja seseorang untuk memenuhi kebutuhan material maupun non-material, atau yang disebut dengan inner needs. Bagi karyawan BUMDes dengan kepribadian realistik, kepuasan kerja seringkali muncul dari kondisi kerja yang mendukung dan kejelasan tugas. Ketika kebutuhan mereka terpenuhi sebagai imbalan atas jasa yang diberikan, hal ini berbanding lurus dengan semangat kerja mereka. Karyawan yang puas cenderung memiliki loyalitas tinggi dan minim melakukan kesalahan teknis yang secara otomatis berdongkrak kinerja BUMDes. Selanjutnya itu ada implementasi teori MC-Cleland dalam BUMDes. Teori learner need MC-Cleland yang berfokus pada 3 motif utama. Yang pertama itu ada need for achievement. NAC, karyawan realistik di BUMDes merasa puas saat mereka berhasil menyelesaikan target fisik, misalnya memperbaiki sistem irigasi, tepat waktu, dorongan untuk unggul, ini memicu kinerja yang efisien. Yang kedua yaitu ada NAFP, di lingkungan desa yang kental dengan kekeluargaan, hubungan pribadi yang dekat antar pengelola BUMDes menjaga stabilitas emosional karyawan. Yang ketiga itu NPOW, keinginan untuk berpengaruh dalam organisasi memastikan adanya kepemimpinan yang kuat dalam mengarahkan unit-unit usaha desa agar tetap kompetitif. Selanjutnya, ada peningkatan kinerja BUMDes increasing atau performance. Untuk meningkatkan kinerja BUMDes, manajemen harus mampu menempatkan orang yang tepat di tempat yang tepat. Menempatkan individu bertipe realistik pada bagian operasional akan meminimalisir ketidakpuasan akibat ketidakcocokan peran. Kepuasan kerja bukan sekedar tentang gaji, melainkan tentang bagaimana pekerjaan tersebut membantu individu mengaktualisasikan diri ketika karyawan merasa bahwa kontribusi nyata mereka dihargai dan berdampak langsung pada kesejahteraan desa. Mereka akan bekerja melampaui standar minimal. Inilah yang disebut dengan peningkatan kinerja yang berkelanjutan. Nah, kesimpulannya, kinerja BUMDes yang dibilang tidak lahir dari kebetulan, melainkan dari manajemen SDM yang memahami psikologi karyawannya. Dengan menyelaraskan tipologi realistik karyawan dengan tuntutan kerja lapangan, serta menjamin kepuasan kerja melalui pemenuhan inner needs, BUMDes akan bertransformasi dari sekadar unit usaha desa menjadi motor penggerak ekonomi yang tangguh dan profesional. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.